Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa naik 0,30% ke angka 8.146. Selain video ini kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang hari ini berhasil rebound karena akan mulai buyback saham. Dan di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini memang mulai rebound dari daerah support kuatnya, tapi ternyata BlackRock mulai melakukan take profit. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham Antam yang bisa kita lihat hari ini mencoba bangkit naik 1% lebih ke harga 3.990. Tapi kenaikan hari ini candlenya tidak begitu oke. Sempat naik di atas 4.000 di sekitar harga 4.130, tapi penutupan berada di bawah 4.000. Jadi saat ini 4.000 masih berupa resisten untuk saham Antam. Dan cara pergerakan Antam memang masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50. Tapi ingat cara teknikal sebenarnya saat ini Antam sudah mulai patah tren untuk uptrendnya. Dan jika kita perhatikan kalau pemberitaan dengan judul balik arah BlackRock di Antam kala kilau harga emas meredup. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini dari data Bloomberg, BlackRock, firma investasi terbesar dunia tampak berbalik arah melepas sebagian kepemilikan di Antam pada awal bulan ini. Jadi bisa kita lihat BlackRock mulai melepas saham Antam. Dan selain BlackRock, jika kita lihat ternyata Sprott Inc masih melakukan akumulasi di awal Februari. State Street Corp juga terpantau masih masuk. Jadi BlackRock mulai melepas atau take profit saham Antam, tapi investor besar lain sebenarnya masih masuk. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau 2 hari terakhir masih keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi walaupun 2 hari terakhir ini rebound, tapi ini hanya technical rebound sementara, tapi asing terpantau malah keluar dengan jumlah besar. Kenaikan 1% lebih hari ini juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk Antam juga menurut saya harus hati-hati untuk tren jangka pendeknya. Candle hari ini masih belum oke. Jika ternyata besok mencoba untuk naik di atas 4.000 masih gagal, saya lihat Antam masih ada potensi untuk kembali membentuk lower low dengan target penurunan terdekat di 3.800 sampai garis EMA 50 kembali. Jadi untuk teman-teman mungkin dapat di sekitar 3.800 ke bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Antam satu minggu ini gagal naik di atas 4.000. Atau hold saya terus selama Antam tidak turun bawah garis EMA 50. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau di entry saham Antam, bisa wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila Antam berhasil break. Dan ternyata jika masih gagal break, lebih oke coba tunggu di support terdekat di 3.800 atau di support EMA 50 untuk entry apabila Antam terkoreksi tapi masih bisa bertahan dari bawah. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Archie yang bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke 1.735, tapi cara candle hampir mirip dengan Antam, candle hari ini tidak begitu oke. Untuk Archie ini malah candle merah dan sempat mengetes 1.800 dan ini masih gagal. Dan jika kita lihat untuk Archie garis EMA 50 di sekitar harga 1.640 ini masih berupa support untuk saham Archie. Karena secara candle ini belum terkonfirmasi break. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya Archie juga masih oke. Tapi karena candle hari ini juga tidak begitu oke, menurut saya tetap harus hati-hati. Bisa saja ini hanya technical rebound, setelah itu Archie kembali melemah ke 1.600. Apabila memang ternyata minggu ini mencoba untuk naik ke atas 1.800 ini masih gagal. Dan jika kita perhatikan untuk Archie pada kenaikan hari ini, asing juga sama dalam beberapa minggu ini masih terus keluar. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk Archie apabila teman-teman sudah punya di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Archie masih gagal naik di atas 1.800 atau hold satu selama Archie kuat di atas garis EMA 50 atau 1.600. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau di entry juga sama, menurut saya saatnya wait and see dulu. Candle hari tidak oke dan saat ini dekat dengan resisten 1.800. Apabila masih gagal break, menurut saya lebih oke. Apabila teman-teman ingin coba pantau di entry itu, coba tunggu di support garis EMA 50 sampai 1.600. Untuk entry di support ini apabila Archie masih bisa bertahan dari bawah. Dan sebagian cara entry apabila Archie ternyata turun bawah garis EMA 50. Nah cara pergerakan akan mulai patah tren dan cara teknikal akan mulai melemah menuju 1.400. Sekarang saya akan coba update saham Elsa. Elsa bisa kita lihat cara teknikal ini salah satu saham cara tren saat ini masih oke. Walaupun ISG minggu kemarin terkoreksi dalam, bisa kita lihat Elsa cara pergerakan ini masih melanjutkan uptrendnya. Dan jika kita perhatikan hari ini masih sempat naik melewati 750 merupakan resisten dan target berikutnya untuk saham Elsa. Tapi penutupan malah turun 4% lebih ke 685. Jadi secara candle sebenarnya 700 ini belum terkonfirmasi break. Karena memang untuk Elsa minggu ini kami masukkan ke watchlist untuk saham yang uptrend dan diakumulasi. Jadi memang
Karena minggu lalu tidak banyak saham yang oke, jadi untuk uptrend kami hanya masukkan satu saham untuk coba dipantau. Dan memang secara teknikal Elsa menarik karena masih ada akumulasi. Nah ternyata memang Elsa masih bisa melanjutkan kenaikan minggu ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah take profit, menurut saya masih oke, walaupun candle hari ini masih ada potensi lanjut naik. Tapi jika kita perhatikan untuk Elsa pada kenaikan hari ini, asing masih terus keluar dan penurunan 4% lebih ini juga terpantau masih ada distribusi. Tapi untuk teman-teman yang belum sempat take profit hari ini atau kemarin di sekitar harga 700, menurut saya harus hati-hati karena candle hari ini mulai terbentuk candle merah plus ada shadow ke atas. Ada potensi saya lihat untuk kembali terkoreksi ke sekitar 630 sampai 650. Jadi apabila teman-teman masih mau hold dan punya di sekitar harga 600 ke bawah, menurut saya bisa jadikan 630 untuk terlesok. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau dalam saham Elsa 1 minggu ke depan, menurut saya lebih oke coba tunggu terkoreksi dulu ke sekitar harga 630. Apabila masih sudah bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Oke, sekarang saya coba update juga saham Pegas yang juga kami pantau untuk minggu ini. Kan bisa kita lihat secara teknikal, Pegas juga masih oke. Jadi pada perdagangan hari Kamis kemarin memang sempat turun dalam, tapi hari Jumat bisa kita lihat Pegas masih bisa bertahan di sekitar support 2100 dan saat ini Pegas masih naik mencoba untuk break 2200. Dan cara pergerakan Pegas untuk tren jangka sebenarnya masih uptrend, tapi untuk tren jangka pendek memang mulai sideways karena gagal break 2200. Dan untuk Pegas bisa kita perhatikan di sini asing masih masuk. Walaupun hari ini asing akumulasi tidak besar, tapi bisa kita lihat kemarin asing masih masuk. Nah di broker sahamnya juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk Pegas apabila teman-teman saat ini masih hold, Musa masih bisa coba hold. Selama masih kuat di atas 2000, Musa secara teknikal Pegas masih akan sideways turun uptrend. Dan karena saat ini masih mencoba untuk break 2200, teman-teman harus wait and see dulu. Ini masih berupa resistance yang kuat. Apabila masih bisa break, Musa masih menarik untuk buy on break up dengan target swing terdekat di 2300. Tapi jika gagal break dan melemah, lebih oke Musa coba tunggu di sekitar harga 2000. Karena walaupun saat ini masih ada support terdekat di 2100, karena kondisi bursa masih belum begitu stabil, lebih oke apabila terkoreksi kita tunggu ke support lebih kuat ya. Karena takutnya ada potensi untuk malah membentuk double top di sini. Nah, apabila memang gagal naik di atas 2200. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.